Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini atau malam ini ya, ba'da isya, masuk tanggal 5 Dzulqa'dah ya. Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita berkumpul, yang dimana tujuan kita hadir di sini hanyalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang pergi ke Madinah itu pasti berebut ingin masuk ke Raudhah. Raudhah itu diantara mimbarnya Rasulullah SAW dan rumah. Ya, jadi kalau kita ke sana tuh, rumahnya Rasul itu sebelah kiri pengimaman, sebelah sana. Mimbarnya Rasul di sebelah kanan pengimaman. Kemudian Rasulullah SAW meninggal, dimakamkan di rumahnya. Maka setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, berarti Raudhah itu antara makam Rasulullah dan mimbarnya Rasulullah SAW. Nah, itu orang-orang berebut ke sana. Kenapa? Untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara tempat yang diijabah. Karena di dalam hadis dijelaskan pada hari kiamat nanti Raudhahnya Rasulullah SAW itu Allah angkat dan nanti Allah tempatkan di dalam surga. Raudhah itu apa? Raudhah itu secara bahasa artinya taman ya. Kenapa disebut Raudhah? Karena tadi Raudhah tersebut akan Allah angkat ke atas surga. Itu mufrad, Raudhatun. Jamaknya Riyadun. Artinya apa? Riyad, taman-taman. Kalau Al-Imam An-Nawawi membuat kitab namanya Riyadus Shalihin. Saya bawa ini kitabnya ya. Namanya Riyadus Shalihin, artinya apa? Tamannya orang-orang soleh. Kenapa? Kenapa disebut tamannya orang-orang soleh? Riyadus Shalihin. Orang soleh biasanya berkumpul di pengajian. Sedangkan Rasulullah SAW bersabda, "Idza marartum birriyadil jannah." Apabila kalian melewati taman surga, farta'u, maka singgahlah. Bahasa sininya mampirlah. Para sahabat nanya, "Wa mariyadul jannah ya Rasulullah SAW, apa itu taman surga itu? Kok kita suruh mampir?" Kata Rasulullah SAW, "Riyadul jannah itu majalisuz zikr." Majelis-majelis zikir. Jangan salah paham Pak ya. Majelis zikir di sini yang dimaksud apa? Majelis ilmu. Ya. Kenapa majelis ilmu disebut majelis zikir? Karena di tempat majelis ilmu itulah kita saling mengingatkan. Az-zikru apa artinya? Mengingat. Ya kan? Orang yang berzikir dia sedang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Fadzakir fa inna dzikra, bukan pakai fa ya, pakai wa. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Di dalam surah Az-Zariyat. Sebelum itu, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat sebelumnya, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi siapa? Orang mukmin. Orang mukmin itu Pak, dengar ayat Allah itu tersentuh hatinya.
Kalau dia lagi melakukan kemungkaran atau dia lagi khilaf, ya, berkubang di dalam suatu dosa, datang peringatan, berhenti dia, takut. Karena Allah sudah menggariskan peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Berbahagialah kalau diantara kita melakukan kesalahan, kemudian nasihat datang, kita tersentuh, berubah, berhenti. Itu tanda kita masih punya iman. Karena Allah sudah gariskan peringatan itu hanya bermanfaat bagi siapa? Orang beriman. Nah, artinya, ya, kenapa kok majelis zikir diterjemahkannya majelis ilmu? Ada yang tahu nggak? Tadi di majelis ilmu itu kita saling mengingatkan, itu yang pertama. Yang kedua, pernah dengar sahabat bikin halaqah zikir nggak? Pernah nggak? Abdullah bin Mas'ud ngumpulin orang misalnya, ayo la ilaha illallah 1000 kali, istighfar 1000 kali, pernah nggak? Nggak pernah. Tapi kalau dengar Abdullah bin Mas'ud buka pengajian, ada dalilnya. Para sahabat buka halaqah hadis banyak. Nah, inilah yang namanya memahami hadis sesuai dengan yang dipahami para sahabat. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan majalis zikir, majelis-majelis zikir, para sahabat bikin apa? Majelis ilmu, bikin kajian-kajian. Nah, ini namanya memahami hadis dengan pemahaman sahabat. Tidak memahami hadis dengan pemahaman kita. Kalau pemahaman kita ilmu tentang bahasa Arab terbatas, ya, taunya ana ente ya. Padahal bahasa Arabnya kamu itu anta, bukan ente, ya. Terus membaca terjemahan, oh ini ada hadisnya majelis zikir ini, kemudian bikin kumpulan zikir bareng-bareng. Tidak, bukan, ya, bukan begitu. Yang dimaksud adalah majelis ilmu. Kemudian harapannya kalau kita hadir di majelis zikir tadi, ya, kan tadi raudhahnya Rasulullah SAW akan Allah angkat ke surga. Jadi ada sesuatu yang nanti di surga sekarang ada di dunia, ya kan? Nah, itu juga nanti Allah terapkan. Mana dalilnya? Kata Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang melangkahkan kaki dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan langkahnya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau raudhahnya Rasul sekarang di dunia, nanti Allah angkat ke surga. Dan orang yang ketika di dunia melangkahkan kaki untuk menuntut ilmu agama, Allah mudahkan langkahnya ke surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jemaah sekalian, itulah inti kebahagiaan seseorang. Bahagia itu letaknya di mana? Di hati. Betul, ya? Hati seseorang. Hati seseorang yang sedang tenang, bahagia nggak? Bahagia, nggak ada pikiran. Anak istri sehat, hari itu ada yang dimakan, nggak punya utang, bahagia. Betul nggak? Masya Allah. Hari itu bisa ke masjid, sholat berjamaah, hari itu bisa baca Quran, bahagia, Pak. Karena tidak menjamin orang yang banyak uang, banyak saham, investasi di mana-mana sudah pasti bahagia? Belum tentu. Justru malah pusing. Iya nggak, Pak? Waduh, ini saya nitip saham di teman saya yang 500 juta itu, kok nggak ada kabarnya, udah 2 bulan. Ayo, pusing nggak? Iya kan? Nah, subhanallah. Itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi pagi saya ngisi di SMA, ya. Ada yang nanya ke saya, siswi, ya, Ustadz,
Saya dengar di media-media itu kalau orang baca ayat 2 apa ya, surah Yusuf di wirid, nanti muka kita itu keluar auranya. Ya kalau yang cowok ganteng gitu ya, jadi banyak yang suka. Kalau yang cewek jadi cantik gitu. Bener nggak itu? Hah? Simple aja ya. Nabi pernah kayak gitu nggak? Gitu aja. Pernah ngajarin ke Abu Bakar gitu. Nih amalin ayat ini, nanti kamu akan begini. Pernah nggak? Nggak pernah. Kenapa? Karena tujuan Al-Quran diturunkan itu untuk apa? Pedoman hidup, untuk diamalkan isinya, bukan untuk macam-macam tadi ya. Akhirnya dia baca Quran nggak ikhlas, betul nggak? Yang harusnya kita baca Quran mencari ridho Allah, ini mencari apa? Mencari lawan jenis, iya kan? Kayaknya ada yang ingat zaman dulu ini. Amalin ini biar begini, masya Allah. Puasa biar apa? Kalau dulu cowok-cowok ya, waktu SMP mungkin, waktu SMA, puasa biar apa? Biar banyak yang suka. Masya Allah, luar biasa. Saya jawab, demi Allah ya, jamaah sekalian, saya udah menjalani kehidupan di dunia ini ya 34 tahun lah. Masehinya Pak ya, Hijriahnya udah nggak tahu 35 36 kali, karena kan beda ya tahun Hijriah sama saya. Saya merasakan langsung bahwa amaliyah seseorang itu mempengaruhi wajah, mempengaruhi penampilan seseorang. Amaliyah seseorang. Pernah nggak Bapak punya teman dulu waktu SD atau SMP lah, dia ganteng, subhanallah, pisah sama kita 10, 15 tahun, 20 tahun, ketemu lagi kayak berubah wajahnya. Pernah nggak? Nah, jadi apa yang dilakukan seseorang itu mempengaruhi penampilan atau wajah. Mana dalilnya? Surah Al-Maidah ayat 60. Tentang apa itu? Orang Yahudi yang Allah rubah wajahnya menjadi, saya ngomong kasar ini karena Al-Quran, menjadi monyet dan babi. Monyet itu bahasa halusnya apa sih Pak? Kera. Oh ya, kera. Jadi ada orang-orang yang Allah rubah wajahnya menjadi kera, menjadi babi. Gara-gara apa Pak? Kelakuannya, karakternya. Cuma bedanya itu mah langsung instan, langsung Allah rubah kan. Faedahnya itu begitu ya. Jadi wajah seseorang, ada Pak orang yang gak terlalu ganteng atau gak terlalu cantik, tapi teman-temannya itu enak mandang dia. Kenapa? Orangnya baik. Kita tuh kalau ketemu orang baik, ketemu itu subhanallah, ngelihat wajahnya itu udah adem. Contohnya nanti buka biografinya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Itu cerita Al-Imam Ibnu Qayyim cerita, kami, kata Ibnu Qayyim ya, dan teman-temannya itu kalau punya masalah itu datang ke rumahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kalau dengar nasihatnya itu subhanallah, hati jadi tenang, jadi ingat akhirat lagi. Pokoknya udah masalah-masalah dunia lupa. Apa kata Ibnu Qayyim? Kami datang ke rumah Ibnu Taimiyah, hanya baru melihat wajahnya saja sudah bertambah keimanan kami. Subhanallah, luar biasa. Kayak apa itu ya? Melihat wajahnya itu, kita melihat orang itu sudah bisa memotivasi kita untuk mendapatkan akhirat. Ada nggak orang model begini? Ada. Subhanallah, luar biasa. Ya, karena sudah dijelaskan di Al-Quran. Ini bukan kata saya ya. Ingat nggak kisah yang Nabi Musa alaihissalam istifadah kepada Nabi Khidir alaihissalam? Ada 3 perkara itu kan.
melubangi kapal, membunuh anak kecil, yang terakhir apa? Memperbaiki tembok yang akan rubuh. Nah, kita bahas yang terakhir. Memperbaiki tembok yang rubuh. Sebabnya apa? Di bawah tembok itu ada harta anak yatim, 2 anak yatim. Wa kana tahtahu kanzul lahuma. Ya, di bawah tembok itu ada harta warisan milik siapa? Anak yatim. Sebabnya apa? Allah memerintahkan Nabi Khidir alaihissalam menjaga harta itu. Sebabnya apa? Wa kana abuhuma salihah. Sebabnya bapaknya kedua anak yatim ini adalah orang yang soleh. Subhanallah. Bapak boleh baca tafsirnya, Pak. Di situ para ulama menjelaskan, ini dalil yang sangat jelas bahwa amal soleh itu memiliki keberkahan. Amal soleh yang dilakukan oleh seseorang, keberkahannya itu bisa dirasakan oleh keluarganya. Istrinya merasakan berkahnya suami yang soleh. Kemudian anaknya juga, subhanallah Pak, bapaknya sudah meninggal, ekonomi anaknya ini Allah jamin, Allah perhatikan, nggak tanggung-tanggung. Allah utus seorang nabi menjaga harta warisannya, subhanallah. Nah ya, intinya apa tadi? Amal soleh itu memiliki keberkahan, ya termasuk mempengaruhi aura wajah kita. Misalnya, Bapak pernah ngelihat gak orang yang gak pernah sholat? Ya mungkin di pinggir jalan segala macam lah, yang sehari-hari itu yang dicari uang terus. Lihat mukanya gak Pak? Hitam Pak. Ada itu. Dari bicara sedikit aja udah ketahuan ambisinya itu mendapatkan apa? Dunia. Pernah gak ketemu Pak? Ada ya, subhanallah. Jadi intinya Al-Quran itu Allah turunkan untuk diamalkan, ya isinya. Kita masuk ke pembahasan ya. Ini kita harus ketemu materinya halal bihalal ya. Istiqomah setelah Ramadan. Tadinya mau begitu, tapi udah Dzulqa'dah ini, udah bukan Syawal lagi. Satu bulan lewat. Jadi ya udahlah, insyaallah materi yang itu mah udah dapat dari ustaz-ustaz lain ya. Saya jamin, bener nggak ustaz-ustaz lain ngebahas itu, bener nggak? Ya sebagian ustaz ada, ya udah nggak usah diulang lagi, kita bahas ini aja. Langsung aja ya. Hadis yang ke-6 dari kitab Arba'in An-Nawawi diriwayatkan oleh sahabat yang bernama An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Apa bedanya radhiyallahu anhu sama radhiyallahu anhuma? Bismillah. Alhamdulillah. Apa bedanya? Iya betul. Radhiyallahu anhu semoga Allah meridhoinya, satu doang. Kalau radhiyallahu anhuma semoga Allah meridhoi keduanya. Keduanya di sini siapa? Semoga Allah meridhai An-Nu'man, semoga Allah meridhai Bashir. Berarti dua-duanya orang Islam. Makanya ketika kita mendengar Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tapi kalau kita dengar Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu, kenapa? Bapaknya Umar Islam bukan? Bukan. Itu. Ya. Ini agak bahaya nih kalau saya terusin. Berarti di Arab itu kena masa fatrah tidak? Al-Khattab bapaknya Umar kan? Meninggal sebelum datang Islam. Kena masa fatrah tidak? Tahu masa fatrah Pak? Kosong dari risalah. Ayo, panjang ini bahasan ini, gara-gara bahasan ini saya nggak boleh ngisi di satu masjid itu.
Gara-gara masa fatra ini nanti kaitannya dengan orang tua Rasulullah SAW. Nah, nanti saya nggak bahas itu, gali aja sendiri orang tua Rasulullah SAW ya. Yang saya bahas itu negeri Mekah itu sebelum Rasulullah SAW diutus menjadi seorang Rasul itu mengalami masa fatrah tidak? Nah, gampang jawabannya Pak. Tidak mengalami masa fatrah. Kenapa? Ajaran Nabi itu di Mekah itu masih ada. Nabi siapa? Ibrahim alaihissalam dan Ismail. Mana buktinya? Sebelum Nabi Muhammad SAW menjadi seorang Rasul, bangsa Arab mengagungkan Ka'bah tidak? Ajaran siapa itu? Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Sebelum Nabi Muhammad SAW menjadi seorang Rasul, bangsa Arab mengenal haji, umrah sudah ada dari zaman Nabi Ibrahim. Tawaf, sa'i sudah ada. Berarti negeri Mekah itu tersentuh nggak sama risalah kenabian? Tersentuh. Cuma ajarannya sudah dirubah. Bapak kenal Waraqah bin Naufal? Waraqah bin Naufal berpegang teguh sama ajarannya siapa? Nabi Isa alaihissalam. Waraqah bin Naufal itu sepupunya Khadijah. Meninggalnya di mana Waraqah bin Naufal? Di Mekah. Bawa agamanya siapa? Nabi Isa alaihissalam. Dan Rasulullah SAW mengabarkan Waraqah mendapat 2 surga. Berarti Waraqah bin Naufal meninggal di atas Islam. Loh kok Nabi Isa agamanya Islam? Jelas. Seluruh Nabi dan Rasul itu agamanya Islam. Dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai seluruh Nabi, semuanya tanpa pengecualian, semua agamanya Islam. Islamnya yang bagaimana? Yaitu yang mengajak umatnya hanya menyembah Allah saja. Yang membedakan itu syariatnya. Contohnya di zaman Nabi Dawud alaihissalam puasa Dawud. Ya, masa di zaman Nabi Daud puasa Ibrahim, puasa Daud. Gimana puasa Daud? Sehari puasa, sehari buka, sehari puasa. Itu hukumnya wajib. Ayo Pak, kepengen jadi umat Nabi Daud. Puasanya berapa? 6 bulan. 6 bulan puasa, 6 bulan buka ya. Jadi gini Pak, Ahad puasa nih, Senin buka kan, Selasa puasa, Rabu buka kan. Ini kalau Kamis nggak puasa, di kode berikutnya Pak. Jumat puasa, Sabtu puasa lagi. Ayo, bisa nggak Pak? Luar biasa, kita puasa sebulan aja capek nggak Pak? Capek. Nah, beda itu syariatnya. Syariat Nabi Muhammad SAW sebulan puasa kewajibannya. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, di dalam satu riwayat ada dijelaskan kain yang kena najis itu nggak bisa dicuci Pak, dipotong dibuang. Itu udah syariat. Syariatnya Nabi Muhammad SAW ini penuh dengan keringanan. Jangankan kain kena najis ya, kain kena darah haid saja dicuci. Yang penting udah udah dikasih sabun, disikat, dipucuk, pokoknya dicuci, masih ada bekasnya, boleh nggak buat sholat? Boleh. Tuh, dapat keringanan di dalam umatnya Nabi Muhammad SAW. Umat terdahulu ghanimah itu haram Pak. Tahu ghanimah nggak Pak? Harta rampasan perang. Jadi zaman dulu itu masya Allah keikhlasannya itu betul-betul diuji. Perang nih Pak, bener-bener nggak boleh bawa apa-apa. Maksudnya pulangnya itu nggak dapat apa-apa, betul-betul ikhlas karena Allah Pak. Jadi kalau udah menang kaum muslimin, ghanimahnya itu dikumpulin di lapangan besar. Jadi kalau sudah dikumpulin semua, ada api datang dari langit, kebakar semua ghanimahnya, itu tanda
amal jihad fisabilillahnya hari itu diterima sama Allah. Ingat gak ceritanya Nabi siapa? Nabi Yusha alaihissalam, satu-satunya Nabi yang Allah tahan matahari karena dia. Masya Allah. Cerita sedikit gak apa ya. Jadi Nabi Musa alaihissalam, Allah perintah untuk membawa Bani Israel ke Palestina. Nah di Palestina itu ada Jabbarin, Pak. Ini bantahan buat orang-orang yang koar-koar, khilafah bisa tegak kalau menguasai parlemen. Adanya begitu ya. Kita bisa menegakkan hukum Islam, menegakkan khilafah kalau kita menguasai pemerintahan. Ada yang bilang begitu kan? Ini dalilnya nih. Seandainya tujuan utama adalah menegakkan khilafah, seharusnya ketika Mesir kosong dari pemerintahannya Firaun meninggal kan? Kosong kan pemerintahannya? Kenapa Nabi Musa tidak balik ke Mesir? Ayo. Iya enggak? Seandainya tujuan utamanya itu menegakkan khilafah dari diutusnya para nabi dan rasul, seandainya, ya kan? Ke situ enggak kita, Pak? Kan Mesir kosong tuh, Firaun meninggal. Kenapa enggak balik aja Nabi Musa memerintah di Mesir? Ya enggak? Kan mati kan rajanya. Tapi Allah perintahkan kemana? Ke Palestina. Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa tujuan Nabi dan Rasul diutus di muka bumi ini adalah menegakkan tauhid, Pak. Supaya manusia semuanya menyembah Allah saja. Urusan khilafah itu buah dari ketakwaan. Itu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau penduduk negerinya bertakwa semuanya kepada Allah, Allah kasih khilafah tidak? Allah kasih. Ya, nggak ada persiapan di surah An-Nur, Pak. Ya, Allah janji Allah akan memberikan khilafah bagi siapa? Yang beriman dan beramal soleh. Syaratnya, Pak, kalau khilafah mau tegak di bumi Allah Subhanahu wa taala, syaratnya apa, Pak? Beriman dan beramal soleh. Iman mungkin gak syirik. Iman menafikan kesyirikan. Saya tanya, Pak, di negeri kita ini masih ada kesyirikan? Banyak, Pak. Bahkan orang yang KTP-nya Islam masih percaya sama dukun? Percaya. Jangankan dukun, Pak, sama cicak jatuh aja percaya. Iya enggak? Nah, gimana mau tegak hukum Allah? Kesyirikan masih banyak. Yang pertama iman. Iman itu menafikan kesyirikan. Yang kedua apa? Amal soleh. Amal soleh menafikan kebid'ahan. Bid'ah dibilang amal soleh enggak, Pak? Wallah, tidak mungkin. Ya, seandainya bid'ah itu amal soleh, Nabi Muhammad SAW pasti akan memuji bid'ah. Pernah dengar Nabi memuji bid'ah? Tidak. Ini pertemuan yang lalu sudah dibahas ya, Pak ya. Teman-teman yang mau lebih jelas lagi apa itu bid'ah, di video sebelumnya, hadis yang kelima itu sudah saya jelaskan. Jawaban tentang perkataan Umar, ni'matul bid'ah, hadis segala macam sudah saya bahas itu. Silakan nanti dilihat itu. Oke, balik lagi ke sini. Kata An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sebelum lanjut ini, Pak, kita kan mulainya 7:30. Ini mau selesai pengajiannya mau jam 11 sampai jam 12 ini, Pak. Saya takutnya kelamaan aja, Pak ya. Sampai 8:30, habis itu tanya jawab. Nah, gitu aja, Pak ya. Jadi jam 9 kelar, sampai rumah 9:30, bismika Allahumma amut wa ahya. Berarti setengah jam lagi. Mudah-mudahan kelar nih setengah jam. Kita bahas secara singkat aja. Kita kupas, Pak ya, di sini ya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini model periwayatan hadis yang tertinggi, paling sahih.
Jadi ada perawi hadis itu bawain hadis an dari fulan ya. Ada yang haddatsana. Nah, tapi kalau udah sami'tu itu betul-betul saya mendengar langsung gitu loh. Enggak lewat siapa-siapa. Nah, saya mendengar langsung. Apa kata Rasulullah SAW? Innal halal bayyin wa innal haram bayyin. Nah ini kata Rasulullah SAW, yang halal itu udah jelas nih loh. Di mana penjelasannya? Di Al-Quran dan Sunnah. Yang haram juga sudah jelas. Di mana penjelasannya? Al-Quran dan Sunnah. Jelas. Allah dan Rasulnya sudah menjelaskan mana yang halal, mana yang haram. Tapi ada perkara wa bainahuma, ini halal, ini haram. Ternyata ada perkara di antara keduanya. Perkara apa itu? Umurun mustabihatun. Di antara halal dan haram ada perkara yang syubhat. Nanti kita contohkan. Yang jelas halal itu apa, yang jelas haram itu apa, yang syubhat itu bagaimana. Kata Rasulullah SAW, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kebanyakan manusia itu nggak ngerti perkara syubhat tersebut. Sekarang aja lah kita jelasin. Contoh Pak, perkara yang udah jelas halalnya apa Pak? Ini halal nggak Pak? Halal Pak ya? Saya minum Pak, bismillah. Alhamdulillah, air putih halal. Halal. Istri halal nggak Pak? Halal. Udah jelas perkaranya. Apalagi yang halal? Tumbuh-tumbuhan yang baik, ya sayuran, kangkung, bayam, sawi, pakcoy, apalagi tahu pakcoy Pak? Salad. Kalau orang ini, orang desa ya, salad bilang aja pecel. Di Inggrisin biar mahal harganya, padahal sama aja pecel juga. Itu halal, udah jelas halalnya. Kalau hewan daging apa yang halal? Ayam, sapi, kambing. Ini bentar lagi banyak sapi, banyak kambing ini. Subhanallah ya. Itu yang sudah jelas halal. Yang jelas haram itu apa Pak? Banyak Pak yang jelas haram. Riba, korupsi, ngutang nggak bayar ya, bawa lari uang orang. Haram nggak Pak? Haram. Apa lagi Pak? Nikah dengan mahram, haram nggak? Haram, udah jelas. Nah, itu dijelaskan semua kan di Al-Quran dan Sunnah. Tapi ada perkara-perkara yang samar-samar. Nah, perkara yang samar ini bukan nggak jelas Pak. Perkara ini jelas halal haramnya, tapi bagi sebagian banyak orang itu mereka nggak tahu kalau ini halal, kalau ini haram, gitu loh Pak. Ya. Jadi bukan benar-benar samar, enggak. Di sisi para ulama jelas, ulama memandang ini halal, ulama memandang ini haram, itu jelas. Di sisi para ulama, indal ulama, wa indal awam, ya. Di sisi para orang awam enggak jelas. Contohnya apa? Saya tanya Bapak, tahu bigol enggak Pak? Nggak tahu. Itu kan namanya aja nggak tahu gimana statusnya, halal apa haram. Dari namanya aja, apa itu bigol? Makanan apa itu bigol? Bigol itu persilangan antara kuda sama keledai. Belum kita bahas bigol, keledai yang kawin sama kedelai, anaknya jadi bigol. Kudanya itu aja sendiri halal apa haram Pak? Nggak tahu. Bagi orang awam, bagi ulama jelas kuda halal. Kenapa? Tidak ada dalil yang mengharamkan. Nah ini kita belajar kaidah Pak. Kaidahnya Pak, ada kaidah berkaitan dengan ibadah agama, ada kaidah yang berkaitan dengan duniawi. Yang mana dulu Pak, mau dijelasin? Ibadah. Oke. Ibadah itu kaidahnya hukum asal ibadah itu haram.
Kita nggak boleh ngerjain suatu amalan ibadah disandarkan ini adalah ibadah kecuali ada keterangannya, ada perintah. Oh enak pak, nggak ada perintah kita nggak ibadah, diem dah. Ada perintah baru jalan, enak nggak pak? Enak pak. Itu ibadah pak. Makanya keliru kalau kita menasihati seseorang yang mengamalkan sesuatu ya nggak diajarkan sama Nabi. Contohnya apa? Saya contohkan yang sepakat aja lah ya. Sholat sunnah qabliyah subuh lebih dari 2 rakaat. Ada nggak yang masih mengerjakannya? Ada. Padahal sholat sunnah qabliyah subuh berapa rakaat pak? 2 rakaat. Ketika ditegur dia nanya apa? Dalilnya mana? Emangnya Nabi melarang memperbanyak sholat sunnah sebelum subuh gitu? Keliru. Harusnya yang ditanya dalil itu yang mana? Yang mengerjakan, bukan kita yang ditanya. Paham maksud saya pak? Jadi keliru kalau kita sedang nasihatin itu nggak ada ajaran sama Nabi. Dia minta tanya dalil ke kita loh. Situ yang ngerjain harusnya yang mendatangkan dalil siapa? Yang mengerjakan. Justru kita yang nanya dalilnya ada nggak, gitu kan pak? Itu sudah terjadi di masa tabi'in. Ada seorang yang sholat sunnah qabliyah subuh itu lebih dari 2 rakaat. Habis salam bangun lagi, habis salam bangun lagi. Ditegur sama Muhammad bin Musayyab, Sa'id ibnu Musayyab, ditegur. Dia kalau nggak salah punya kunyah namanya Abu Muhammad. Ditanya apa? Ini orang pinter juga ini. Ketika dia nggak terima, sholatnya dilarang. Apa kata orang tadi? Ya Abu Muhammad, apakah Allah akan mengazabku dengan sebab sholat yang ku kerjakan? Mungkin secara logika, mungkin gak manusia disiksa sama Allah gara-gara sholat. Oh pinter orang ini ya. Tapi Sa'id ibn Musayyab lebih cerdas lagi. Apa kata Sa'id ibn Musayyab? Tidak, Allah menyiksamu bukan karena sholatmu, tapi karena engkau menyelisihi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, tegas, truk langsung. Kepikiran ke situ nggak pak? Jadi ibadah itu bagus atau tidaknya itu timbangannya bukan akal manusia pak. Timbangannya apa? Al-Quran dan Sunnah. Semakin mencocoki sunnah, semakin bagus, ya. Jadi timbangan baik atau tidaknya ibadah seseorang bukan logika manusia, tapi Al-Quran dan Sunnah. Karena kebenaran yang datang dari Al-Quran, kebenaran yang datang dari Rasulullah SAW adalah mutlak, nggak bisa dibantah. Beda dengan pemikiran manusia ya. Kalau pemikiran manusia masih relatif, sesuai nggak dengan Al-Quran dan Sunnah. Kesimpulannya apa tadi pak teorinya? Hukum asal ibadah adalah haram. Ada dalil kita kerjakan, nggak ada diem, berhenti, tidak melakukan. Nah itu selamat pak. Nah yang kedua kaidah tentang duniawi, perkara duniawi seluruhnya pak, muamalah kah, barang-barang apakah ya, makanan, minuman, acara, pokoknya duniawi. Hukum asalnya adalah mubah atau boleh atau halal selama tidak ada dalil yang melarang. Nah, dapat kesimpulan pak? Kalau ibadah tanya perintahnya, kalau masalah duniawi tanya larangannya. Jangan dibalik pak. Makan mendoan, gak ada contohnya. Nabi gak makan mendoan, Nabi makan kurma. Ini parah, ini dibalik, ya kan? Apa di Indonesia? Kroket ya. Ente nggak nyontoh Nabi. Nabi nggak pernah makan kroket. Ayo gitu. Ya keliru. Kalau masalah duniawi yang ditanya apa pak? Larangannya. Ada nggak dalil yang mengharamkan?
Itu dalilnya jelas Pak di surah Al-Baqarah ayat 29. Allah menciptakan seluruh yang ada di muka bumi ini untuk kalian, untuk manusia, untuk dinikmati. Batasannya apa Pak? Aturan Allah. Selama tidak ada dalil yang mengharamkan, maka halal. Enak gak Pak? Enak. Udah nikmatin dunia Mas, selama tidak ada dalil yang melarang. Kalau toh suatu saat loh, misal dulu orang tua kita makan cicak, misal ada ya Pak ya, alasannya buat obat lah segala macam, ternyata haram, gimana tuh? Ya sudah, berhenti, bertaubat, gitu kan? Ada kan yang makan toke segala macam. Nah kita tunjukin, ya hewan-hewan yang kita diperintah untuk membunuh apa, kecoa, tikus, ular, tokek, berarti ini nggak boleh dimakan. Nah ya, masalah duniawi itu yang ditanya apanya? Larangannya. Kalau tidak ada dalil yang mengharamkan, maka boleh atau halal. Contohnya apa tadi? Kuda ada dalil yang mengharamkan? Hah? Tidak ada. Boleh nggak dimakan kuda? Boleh. Keledai? Hah? Keledai itu haram Pak. Himar ya. Jadi himar itu nanti, himar itu bahasa Arab, pakai ha Pak ya. Kalau pakai kho ada titiknya. Himar artinya apa? Kerudung. Kita nulis bahasa Arab salah ngasih titik, beda artinya Pak. Ya, ha pakai ha. Himar atau hamir. Himar, hamir sama aja. Itu dibagi menjadi dua di dalam bahasa Arab. Ada keledai jinak, piaraan, ada keledai liar. Keledai liar halal Pak. Keledai piaraan haram. Oh, bertentangan dengan logika kita. Bener gak Pak? Harusnya yang lebih layak halal yang liar atau yang piaraan Pak? Piaraan. Itulah syariat. Yang buat syariat siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun gak masuk akal, gak bisa dibantah. Ternyata dijelasin di dalam bahasa Arab ya, himar wahsyi, keledai liar ya. Itu hewan sejenis kuda yang punya garis-garis warnanya hitam putih. Dijelasan di kamus tuh. Berarti apa yang dimaksud? Zebra. Jelas nggak? Zebra halal nggak? Halal. Keledai haram, zebra halal. Kuda masih keluarga sama zebra Pak? Masih Pak. Cuman bedanya kuda ini nggak pakai loreng-loreng Pak. Kalau zebra loreng hitam putih. Itu aja bedanya. Nah gimana nih? Ada bigol tadi. Kudanya halal, keledainya haram. Si kuda nih nikah. Kok nikah sih? Kawin ya. Kawin sama keledai. Lahir anaknya namanya bigol Pak. Bigol ini lebih kecil dari kuda, lebih besar dari keledai. Gimana tuh? Halal atau haram bigol? Syubhat. Iya enggak? Nah ini apa namanya? Contoh real langsung ya. Bainahuma mustabihatun. Bagi orang awam syubhat. Ini kan bapaknya kuda ini, ibunya keledai. Biasanya kan nasab diituin kemana Pak? Ke bapak ini. Jadi bigol bin kuda ini, bukan keledai. Berarti harusnya halal ini, gitu kan? Ternyata bagi para ulama ini bukan sesuatu yang syubhat. Ini sesuatu yang jelas haram. Mana kaidahnya? Sesuatu yang keluar dari yang haram maka hukumnya haram. Karena bigol keluar dari keledai, keledainya haram, maka bigolnya juga ikut haram. Tuh, ini contoh ya, hal-hal yang syubhat. Contoh lagi Pak yang syubhat. Tadi kita sudah definisikan yang dimaksud syubhat ini apa Pak? Samar-samar bagi kebanyakan manusia. Tapi bagi para ulama samar tidak? Tidak.
Dulu Pak, dulu waktu saya masih kecil, saya tahu zina itu haram, khamr itu haram, tapi saya nggak tahu kalau musik itu haram. Betul nggak Pak? Kita sama nggak Pak? Itu namanya syubhat, kerancuan. Akhirnya dianggap oleh orang banyak musik itu halal atau haram. Bagi orang awam halal. Kenapa? Rancu, karena tidak sampai ilmunya. Tapi subhanallah Pak, kalau Bapak buka kitab-kitab para ulama, itu jauh-jauh hari dulu, di abad awal 1 Hijriah, 2 Hijriah, itu sudah Rasulullah SAW bahas mengenai hukum musik. 4 imam, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ijma' bahwa musik itu hukumnya haram. Jelas Pak ya? Jadi yang dimaksud syubhat di sini adalah samar bagi kebanyakan manusia. Tapi bagi para ulama samar tidak? Tidak. Jelas loh kok hadisnya. Jelas ayatnya. Itu. Ini salah satunya. Kenapa orang awam sampai sekarang masih belum bisa menerima bahwa musik itu haram? Kenapa Pak? Nomor 1, fitrahnya manusia itu mengikuti hawa nafsu. Ini yang pertama. Jujur deh Pak, musik itu enak apa enggak? Jujur. Saking enaknya bisa melalaikan kita, ya enggak? Terbuai. Akhirnya kalau sudah menikmati musik, sempat baca Quran enggak Pak? Enggak sempat, wallah enggak sempat Pak. Bahkan bisa mencondongkan hati kita lebih mencintai musik daripada mendengarkan Al-Quran. Gitu ya, na'udzubillah min dzalik. Itu. Yang kedua sebabnya kenapa sampai sekarang kok orang awam masih belum menerima bahwa musik itu haram? Banyak ulama-ulama yang berdakwahnya bukan mengajak manusia kepada Allah, tetapi mencari ridho jamaahnya. Jago Pak kalau ada ustadz-ustadz yang dia ketika berdakwah nggak peduli jamaahnya akan lari atau tidak, pokoknya menyampaikan kebenaran. Itu baru berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ustadz udah kondang, ribuan jamaahnya, followersnya banyak, wah, kalau saya bilang musik haram, follower saya langsung tinggal berapa biji. Besok saya nggak diundang lagi di masjid ini. Nah, hati-hati Pak. Itu ujian bagi para dai. Berani nggak dia menyampaikan kebenaran? Taruhannya apa tadi Pak? Ditinggalkan oleh jamaahnya. Masya Allah, luar biasa. Udah cukup contoh yang syubhanya? Cukup nggak Pak? Ya nanti kita bahas aja sambil tanya jawab ya. Sambil tanya jawab kita bahas. Nah, kemudian kata Rasulullah SAW, "Faman ittaqa syubhati faqad istabara'a li dinihi wa 'irdihi." Habis Rasul menjelaskan ada perkara syubhat, Rasulullah SAW memberikan solusi bagaimana kita menyikapi perkara syubhat. Kata Rasul apa? Barang siapa yang meninggalkan perkara syubhat, menjaga diri dari melakukan perkara syubhat, dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Berarti hukum syubhat itu dihindari. Ini syubhat ini saya perlu sampaikan ya, salah satu dari 2 fitnah. Jadi ada 2 fitnah besar. Yang pertama fitnah syahwat, yang kedua fitnah syubhat. Nah, kedua-duanya ini fitnah ini hukum asalnya dihindari Pak, bukan dihadapi. Jadi jangan nyari fitnah kita ya. Yang benar itu fitnah itu dihadapi atau dihindari? Dihindari. Kapan waktu kita diuji dengan fitnah, hindari Pak. Baik itu fitnah syahwat atau fitnah syubhat. Ini kalau kita bahas syubhat Pak, sampai subuh banyak syubhat Pak. Apalagi syubhat tentang apa?
kerancuan dalam akidah, kerancuan dalam agama. Kayak contoh syubhat nih, saya kasih syubhat. Masa saya kasih syubhat? Sebelum saya kasih bantahan, jangan ada yang pergi Pak ya. Jangan sampai saya terangin syubhat, Bapak paham syubhatnya, habis itu keluar masjid, nggak dapat ilmu, dapatnya dapat syubhat. Jadi kalau dengar syubhat, dengar juga bantahannya, baru dapat ilmu gitu Pak ya. Ada yang mau ke belakang ini? Gak ada ya. Masalah ini, masalah syubhatnya masalah akidah soalnya. Jadi gini, orang-orang yang menolak Allah ada di atas arsy. Orang-orang yang menolak Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, dia bilang apa? Dikasih syubhat. Kalau Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, ya, kita belajar fisika Pak, belajar IPA ya, sains. Kalau diajarin di sekolah, matahari mengelilingi bumi atau bumi mengelilingi matahari? Hah? Bumi mengelilingi matahari. Kita nggak bahas itunya deh. Intinya gini, waktu di dunia ini terus bergilir, benar nggak? Bergulir. Sepertiga malam terakhir itu tidak pernah berhenti, betul? Jadi giliran. Nih, sekarang nih kita lagi Isya nih. Di Amerika mungkin sudah subuh ya, sepertiga malam terakhir. Terus nanti kan berarti kan sepertiga malam terakhir nggak pernah ini kan, nggak pernah apa namanya, hilang kan? Ada terus tuh. Subhanallah, berarti azan tidak pernah kosong dari muka bumi, betul nggak? 5 waktu itu terus mengalir, gantian terus. Subhanallah, bumi ini berarti nggak pernah kosong dari ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah pertanyaannya, ini orang-orang yang kena syubhat, kalau Allah turun di sepertiga malam terakhir, kapan Allah naik ke arsy? Paham maksud saya Pak? Kan sepertiga malam terakhir ini keliling terus. Kemudian kalau Allah turun ke langit dunia, berarti arsy-nya kosong dong. Itu pertanyaan mereka. Ini syubhat Pak ya. Jawabnya simpel Pak. Tidaklah mereka memahami demikian, melainkan didahului mereka menyerupakan Allah dengan makhluk. Yang mereka pahami demikian, turunnya ke langit dunia itu turunnya makhluk. Kalau makhluk yang turun melazimkan arsy-nya kosong. Paham maksud saya Pak? Kalau makhluk yang turun, ya terus nggak naik-naik. Itu turunnya makhluk. Turunnya Allah sama turunnya makhluk sama tidak Pak? Beda. Allah Maha Sempurna. Seluruh yang dinisbatkan kepada diri Allah Subhanahu Wa Taala itu pasti sempurna Pak, perfect, nggak ada kekurangan. Bisa nggak di saat yang bersamaan Allah turun ke langit dunia, Allah juga bersemayam di atas arsy, atau Allah istiwa di atas arsy? Bisa, sangat mungkin sekali. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Mana dalilnya? Yaitu ketika Rasulullah SAW menjelaskan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Hadis qudsi berarti ya. Aku membagi Al-Fatihah dengan hambaku. Al-Fatihah itu Allah bagi menjadi 2. Setengah buat Allah, setengah buat hambanya. Ini bercerita tentang orang yang sholat Pak. Ketika lagi sholat, seorang hamba baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah jawab, Hamidani abdi Ar-Rahmanir Rahim, Majjadani abdi Maliki yaumiddin, asna ilayya abdi. Dijawab Pak per ayat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang cerita siapa? Rasulullah SAW. Allah menjawab Al-Fatihahnya seluruh hamba yang sedang sholat setiap ayat. Saya tanya Pak, dalam satu waktu berapa juta manusia sholat? Berapa juta manusia membaca Al-Fatihah? Allah mampu menjawabnya? Sangat mampu. Begitu juga Allah mampu turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Kita tidak tahu bagaimana caranya.
Akhirnya orang yang mempermasalahkan ini, nggak mungkin lah Allah turun ke, ya udah berkelit di masalah itu. Tapi beda dengan orang yang beriman. Saya beriman Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Bangun malam dia, Pak, yakin betul Allah sedang turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Bangun malam, wudu, sholat malam. Nah, beda kan, Pak? Iya. Padahal cukup imani menjadi motivasi kita untuk beribadah, selesai. Intinya turunnya Allah sempurna, tidak sama dengan turunnya makhluk. Beres, sudah selesai. Imani. Gitu. Nah, ini nggak apa-apa nerangin syubhat, tapi nerangin jawabannya juga. Yang saya nerangin syubhat nggak dapet jawaban. Akhirnya pengajian dapetnya apa, Pak? Dapetnya syubhat. Gitu ya. Maka kesimpulannya tadi, Pak, hukum asal fitnah. Fitnah itu dibagi menjadi berapa? 2. Ada fitnah syahwat, ada fitnah syubhat. Hukum asalnya syubhat itu dihadapi atau dihindari? Dihindari. Terutama syubhat, Pak. Saya katakan fitnah syubhat ini nggak kalah dahsyatnya sama syahwat. Cuma bedanya gini, Pak. Kalau syahwat, jiwa kita yang masih lurus meyakini itu adalah kemungkaran. Suatu saat kita ada waktu taubat karena jiwanya mengingkari itu kemungkaran, itu maksiat, itu dosa. Ini syahwat, Pak. Beda dengan fitnah syubhat. Mau dikasih syubhat lagi nih, Pak? Kasih syubhat ya. Tentang ini, berhukum dengan hukum Allah. Waduh, itu syubhatnya itu dahsyat itu, Pak. Di dalam surah Al-Maidah. Kemarin ada masalah apa? 2016 ya? Yang mengangkat pemimpin bukan agama Islam, ada kan ya? Itu udah lewat lah, nggak usah kita bahas itulah ya. Kita bahas yang ini, Pak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Maidah ya. Sebentar, saya cari ayatnya. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Surat apa itu, Pak? Al-Maidah ayat 44. Al-Maidah ayat 44. Ini kasih syubhat dulu. Nanti kasih jawabannya. Apa artinya, Pak? Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Bagaimana dengan suatu negara yang dia tidak berhukum dengan hukum Allah, Pak? Apakah bisa dikatakan negara kafir? Ayatnya jelas, Pak ya? Saya baca, ini syubhat, Pak. Jangan langsung dipercaya. Apa kata Allah? Siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Saya tanya, Pak, jika di suatu negara tidak diterapkan hukum Allah, apakah otomatis negara itu negara kafir? Ayatnya tadi Al-Maidah ayat 44. Negara kafir bukan, Pak? Kafir, Pak. Menurut ayat ini, saya katakan tidak otomatis kafir. Kenapa? Jawabannya ada di ayat berikutnya, Pak. 45. Apa kata Allah? Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang zalim. Jawabannya lagi ada di ayat berikutnya 47, Pak. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Jadi keadaannya orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, kadang dia kafir, kadang dia zalim, kadang dia fasik. Macam-macam keadaannya. Kapan? Kafir kalau dia menganggap hukum buatan manusia lebih baik daripada hukum buatan Allah. Itu kafir, Pak.
meyakini betul-betul dengan sadar di atas ilmu, meyakini itu, bisa kafir, Pak. Tentunya ditegakkan hujah oleh para ulama ya. Nggak boleh sembarangan mengkafir-kafirkan juga. Nah, tapi ada model-model orang yang dia meyakini hukum Allah itu adalah hukum terbaik. Iya nggak, Pak? Bahkan kita semua meyakini kan. Tapi qadarullah karena kita nggak punya kemampuan, keterbatasan segala macam, belum mampu menerapkan itu. Nah, ini kafir nggak, Pak? Tidak. Bisa jadi dia fasik atau dia zalim. Nah, kita bicara negara kita. Negara muslim atau negara kafir? Muslim. Kenapa? Kita pertegas. Negara Indonesia ya, dasar hukumnya, undang-undangnya bukan hukum Islam. Ya kan? Kenapa masih bisa disebut negeri muslim? Jawabannya apa, Pak? Disebutnya suatu negeri itu negeri muslim atau tidak itu dilihat dari apanya, Pak? Syiar Islam. Syiar Islam ada nggak di Indonesia? Tegak tidak? Iya. Apa syiar Islam yang terbesar? Sholat. Masyarakatnya sholat di Indonesia? Sholat. Azan di mana-mana, Pak. Buka buku sirah. Nabi dan para sahabat ketika ingin menyerang suatu negeri nunggu waktu subuh, Pak. Ngapain? Nunggu azan subuh. Kalau nggak ada azan subuh diserang negeri itu, Pak. Tapi ketika nunggu waktu subuh ada azan, nggak jadi diserang. Oh, ini negeri muslim. Tuh siapa yang ngajarin? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Acuan negeri muslim atau tidak lihat apanya tadi, Pak? Azan. Saya tanya, Pak, di Indonesia ada azan? Banyak. Bahkan saut-sautan masjidnya, ya nggak, Pak? Satu komplek aja ada 2 masjid. Bener, Pak? Ada 3 masjid. Masya Allah. Segitu banyaknya azan mau dibilang negeri kafir. La haula wala quwata illa billah. Rukun Islam, Pak, ada berapa? 5. Syahadat. Orang yang pindah agama dari Kristen ke Islam, ganti KTP kan, jadi muslim, diatur sama negara, Pak? Diatur syahadat. Sholat, ya, tentang penjadwalan waktu sholat, undang-undang apa, toa ya, azan segala macam, diatur nggak sama negara? Diatur. Zakat, negara kita Indonesia ada badan zakat, Baitul Mal, ada, Pak. Apalagi puasa Ramadan diatur nggak, Pak? Sampai pemerintah mengadakan ru'yatul hilal kan di berapa titik. Haji, Pak, dikoordinir nggak sama pemerintah kita? Tuh, rukun Islam 5-5-nya dikoordinir oleh pemerintah. Kemudian kita mau bilang ini bukan negeri muslim? La haula wala quwata illa billah. Dari mana pemikirannya? Maka tolak ukur suatu negeri itu muslim atau tidak itu bukan dilihat dari hukumnya saja, tapi dilihat dari apa, Pak? Syiar-syiar Islam di situ ada atau tidak. Jadi hukum Allah itu bukan hanya mencuri potong tangan, bukan hanya berzina dirajam, bukan. Kita sholat 5 waktu itu hukum Allah bukan, Pak? Hukum Allah. Dilarang sama pemerintah sholat? Tidak, bahkan dilindungi. Saya masih SD ingat, Pak. Undang-undang UUD 45 pasal 29 ayat 1 dan 2 ya. Gimana bunyinya? Warga negara Indonesia berhak menjalankan agama dan keyakinannya ya menurut itu dengan keyakinan masing-masing. Tuh ada di undang-undang. Subhanallah. Jadi inilah salah satu buahnya kita belajar tidak mudah serampangan memvonis orang lain, apalagi suatu negara. Tidak mudah mengkafir-kafirkan gitu. Nah, udah nggak ada syubhat lagi, Pak ya? Nah, itu namanya tadi syubhat, kemudian ada jawabannya.
Itu baca ayat jangan satu ayat doang. Kalau baca ayat satu doang, kafir lah, wala quwwata illa billah. Yang lengkap. Jadi ada ayat ditafsirkan dengan ayat, ada ayat ditafsirkan dengan hadis dan seterusnya. Ini mau tanya jawab sebentar ya, kita selesain dulu ini. Kemudian kata Rasulullah SAW, siapa yang menjauhi dirinya dari perkara syubhat, dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Siapa yang jatuh ke perkara syubhat, dia telah jatuh ke perkara yang haram. Maksudnya itu gini Pak, orang yang biasa bergelut dengan perkara-perkara yang syubhat, potensi besar kemungkinan dia akan melakukan yang haram. Itu maksudnya. Kemudian karra'i yar'a haulal hima yushiku an yarta'a fiha. Nabi umpamakan orang yang mendekat-dekati perkara syubhat itu seperti penggembala yang menggembalakan kambing-kambingnya di daerah larangan, Pak. Biasa kan padang rumputnya luas. Di situ ada tanah milik raja. Boleh nggak orang sembarangan ke situ? Kalau zaman sekarang mungkin ditanemin ranjau ya. Jadi nggak sembarangan orang bisa masuk ke situ ya kan. Biasanya dipasang kawat duri gitu kan ya. Masih ada nggak zaman sampai sekarang? Ada kan? Di tanah ini terlarang lah. Nah itu coba bisa nggak kita jamin kambing yang kita bawa gembalakan, ini daerah larangannya di sini Pak, di sini nih. Kambing yang kita gembalakannya di sini. Bisa jamin nggak kambingnya nggak bakal masuk? Wallah nggak bisa. Kenapa? Hewan nyari rumput mana yang lebih seger pasti ke sana ya kan. Apalagi ini daerah dijaga, nggak boleh siapa aja masuk. Berarti lebih ini lagi kan rumputnya. Nah, bayangannya seperti itu. Orang yang tidak menjaga diri dari perkara syubhat pasti dia akan jatuh ke perkara yang haram. Kemudian kata Rasulullah SAW, ala wa inna likulli malikin hima. Ala wa inna himallahi maharimuhu. Sesungguhnya setiap raja itu punya batasan ya. Dan ingatlah batasan Allah itu adalah perkara-perkara yang Allah haramkan. Ini sebenarnya nggak tuntas jawabannya. Apa namanya bahasan hadisnya. Nanti mungkin pekan depan kita press bahas ini dulu sebentar, selesaiin baru lanjut ke hadis ke-7 ya, tentang nasihat. Kayaknya tentang hadis tentang 7 sebentar doang kok. Ad-dinun nasihat itu. Intinya Nabi tutup hadisnya dengan apa? Kasih solusi. Ya, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya di jasad itu ada segumpal daging. Yang kalau daging itu baik, maka seluruh anggota tubuhnya baik juga. Tapi kalau daging itu rusak, maka seluruh tubuhnya rusak. Apa yang dimaksud daging itu? Wahiyal qalbu, ya. Ala in wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasada fasadal jasadu kullu. Ala wahiyal qalbu. Qalbu itu apa, Pak? Apa? Jantung. Secara bahasa di kamus qalbu itu jantung. Mirip seperti bahasa Inggris heart. Hati atau jantung, Pak? Jantung. Yang petugas kesehatan lebih paham kayaknya. Bahasa Inggrisnya hati apa, Pak? Liver ya. Betul nggak? Iya kan? Iya. Bahasa Arabnya hati itu fuadun. Ya. Bahasa Arabnya jantung qalbun. Lah, terus gimana? Udah terlanjur Pak, nggak bisa rubah kita, nggak bisa. Coba Pak, hasad, apa lagi? Dengki, iri, sombong, itu penyakit apa? Penyakit hati. Coba kata bilang hasad itu penyakit jantung. Lucu ya, kita nggak bisa dirubah. Ya udah terlanjur, terjemahkannya aja hati gitu aja. Walaupun kalau kita cari korelasinya begini Pak, korelasinya Pak, jantung seseorang kalau sakit
tubuh yang lain juga ikut sakit, betul? Jantungnya nggak sehat nih. Nanti, ya nggak tahu sakit-sakit berikutnya sakit apa gitu kan? Itu perumpamaan hati seseorang, Pak, dengan amalia. Hati seseorang yang sehat, dia akan punya karakter yang bagus, amal perbuatannya juga amal soleh. Nah, beda dengan hati orang yang berpenyakit. Hati seseorang yang berpenyakit itu jiwanya selalu mengajak untuk mengikuti hawa nafsu. Orang yang mengikuti hawa nafsu bagus apa jelek, Pak? Jelek. Dia nggak peduli menzolimi orang lain. Dia nggak peduli merugikan saudaranya. Sakit apa ini, Pak? Hatinya berpenyakit. Saya bilang sakit hati, salah paham pula nanti ini. Ya apa bahasanya tadi? Hati yang berpenyakit. Gitu. Udah terlanjur, nggak bisa kita rubah. Qalbun artinya jantung, artinya tazkiyatun nufus ngebahas apa? Penyakit-penyakit jantung. Nggak bisa. Kan adanya penyakit-penyakit hati kan? Iya udah terlanjur itu, Pak, nggak bisa dirubah. Ya nggak masalah dirubah dengan apa, dibahasakan qalbun artinya apa, hati, ya wes hati nggak apa-apa. Itu karena udah terlanjur ini apa menyebar di masyarakat, pemahamannya nggak bisa dirubah. Ya mungkin sampai sini, Pak, ya. Sebelum jamaah ada yang nanya, saya ingin bacakan pertanyaan yang masuk ya. Apa ini? Ada pertanyaan 3 ya. Yang pertama, saya bekerja sebagai karyawan swasta. Setelah lebaran saya mendapat hadiah voucher belanja di supermarket dari karyawan bank yang merupakan rekanan perusahaan. Saya tanya, ini hadiah dari pribadi atau dari bank? Dia bilang dari saya pribadi. Boleh nggak hadiah tersebut saya gunakan belanja? Boleh nggak, Pak? Boleh, Pak. Ini salah satunya perkara syubhat ini. Contoh ini, bank syubhat nggak, Pak? Syubhat. Saya katakan, Pak, tidak semua produk bank itu riba. Ada produk yang halal. Contohnya apa? Bapak transfer ke antar bank, kena charger berapa? 6.500. Saya tanya, Pak, halal nggak kayak gitu? Halal, boleh. Kayak Bapak aja minta tolong sama orang nih, Mas, ini tolong nih 1 juta, sampaikan ke teman saya di sana ya. Dikasih upah kan? Nih bayarnya. Ini orang nyampain uang ke Serang ya, atau ke mana, Yogyakarta, diupahin 6.500, mau nggak, Pak? Gak mau. Udah untung ada bank yang mau transferin ya, subhanallah ya, kita bersyukur ya. Iya betul nggak, Pak? Halal nggak orang tadi bawa uang kita terus kita upahin? Halal nggak, Pak? Halal. Jadi nggak semua produk bank itu haram, ada juga yang halal, diantaranya tadi itu. Nah, ini kan berarti syubhat nyampur kan? Ada yang halal, ada haram. Boleh nggak kita ini makan uangnya? Boleh. Ya, secara zahir dia dapat hadiah dari siapa? Dari temennya, ya kan? Temennya dapat dari bank. Nah, ini kan masih samar nih. Aduh, bank lagi, konvensional lagi. Haram apa enggak ya? Riba itu diperangi sama Allah dan Rasulnya. Bener ya? Kita katakan apa tadi? Halal, Pak. Tapi kata Rasul apa tadi? Kalau kita mau hati-hati, pakai apa, tinggalin, Pak? Tinggalin. Makanya besok Bapak kalau ngasih apa-apa, nggak usah diperjelas, Mas ini dari bank, nggak usah bilang begitu. Saya kan udah pernah ngajarin bunga dari bank. Misalnya nih, Bapak, ya kita kalau punya tabungan 500.000 mah bunganya nggak kerasa, cuman berapa, Pak? 1.000-2.000 rupiah ya. Coba kalau tabungan Bapak 4 miliar, kerasa nggak bunganya, Pak? Berapa kan bunganya kan? Halal nggak bunganya, Pak? Haram. Terus kita biarin di bank. Saya bilang apa? Ambil, Pak, tapi jangan dimakan Bapak.
salurkan ke orang lain. Kasih siapa yang butuhin. Ada teman lagi punya utang, ya misalnya itu, kasih itu bunga bank itu, nggak apa-apa Pak. Nggak usah bilang ini bunga dari bank, nggak usah. Nanti malah, wah kamu ngasih saya, enggak. Kan dia tidak tahu, paham nggak? Itu haram buat kita, kenapa? Kita tahu itu bunga, tapi orang yang kita kasih, dia taunya apa? Dari temennya gitu kan? Nah gitu. Ini salah juga yang ngasih vouchernya bilang-bilang dari bank. Ini bapak besok ngasih apa-apa nggak usah diperjelas. Wes apa namanya? Ada titipan, nah kita aja udah selesai. Gitu ya? Jadi boleh ini jawabannya. Tapi kalau bapak, takut lah Ustadz asal aja ngomong boleh-boleh, udah tinggalin, beres ya. Nah, udah selesai. Ini hadisnya barusan dijawab. Mau hati-hati dari syubhat, bagus agamanya ya, gitu. Bagaimana cara menahan diri agar tidak tergiur KPR bank syariah yang masih terdapat syubhat di dalamnya? KPR itu bukan syubhat Pak, KPR itu haram, bukan syubhat. Ya, haramnya di mana Pak? Di akadnya itu Pak. Sebenarnya ya, rubah akad sedikit doang jadi halal. Contohnya Pak, rumah, mana ada rumah contohnya. Ini misalnya rumah lah ya misalnya. Terus ada bank, ini pihak bank nih Pak. Saya mau beli rumah, harganya ini 200 juta. Ada nggak rumah zaman sekarang 200 juta? 300 juta lah ya. 300 juta. Saya nggak punya uang cash. Biasanya kalau mau beli rumah kayak gini dibawanya kemana Pak? Ke bank. Rumahnya apa orang ya? Orangnya. Dibawa ke bank ngapain Pak? Bank itu minjemin uang ke kita 300 juta untuk bayarin rumahnya apa? Cash. Nanti kelanjutannya setiap bulan kita nyicilnya kemana? Ke bank. Itu yang dinamakan riba. Yang ada begitu kan? Kalau KPR. Padahal kalau akadnya dirubah sedikit aja, si bank beli rumah ini nih, rumahnya jadi milik siapa? Bank. Kita beli rumah ke bank. Gak peduli harganya 400 juta, 500 juta, jadi naik ya. Halal gak Pak? Halal. Tuh ngerubah dikit doang akadnya. Tapi gak semudah yang kita bayangkan. Bank itu punya SOP dari BI. Dan setahu saya, bank itu tidak menjual properti. Gak ada itu akad bank jual rumah. Adanya pinjam uang. Betul gak Pak? Iya. Jadi bukan syubhat KPR itu Pak ya. Akadnya yang bikin haram. Dirubah dikit aja jadi halal itu akadnya. Gimana nih cara menahan diri agar tidak tergiur KPR? Gampang Pak. Yakini itu haram, tinggalin. Betul gak Pak? Iya. Kenapa dia tergiur KPR? Dia menganggap syubhat. Makanya tergiur. Coba dia meyakini, riba itu haram, diperangi sama Allah dan Rasulnya. Gak bakal berani dia. Perang lawan Allah berani Pak. Nah, itu tinggalin. Satu lagi tambahan. Hidup di dunia ini sebentar doang. Kita meninggal, rumah gak dibawa mati. Betul gak Pak? Gak dosa gak punya rumah Pak. Dosa Pak? Gak dosa. Justru kalau punya rumah dari hasil riba, dosa nggak Pak? Dosa. Itu yang dipegang Pak. Kita nggak punya rumah, Allah nggak tanya. Tapi kita punya rumah lewat KPR, Allah tanya. Dari mana ente rumahnya? Ya nggak? Tapi kalau kita nggak punya rumah, nanti kita bertanggung jawabkan nggak? Enggak. Askinuhunna min haitsu sakantum mi wujudikum, ya. Surah apa itu? At-Tolak. Bawalah istrimu, bawalah istrimu ke tempat yang layak buat itu,
Itu nggak mesti rumah sendiri, Pak. Walaupun ngontrak, pokoknya istri ada tempat tinggal. Gitu. Makanya saya nasehatin sama yang baru nikah, saya bilang, pisah Mas dari mertua. Gak mungkin suatu negara dipimpin oleh dua pemimpin rumah tangga, itu gak mungkin. Walaupun ngontrak, bebas, merdeka. Bener gak Mas? Coba kalau baru nikah terus nyatu sama mertua, waduh, pengen teriak-teriak, leluasa gak Pak? Gak leluasa, iya gak? Ini nasihat buat yang akan menikah atau yang sudah menikah ya. Bagus pisah sama mertua, pisah sama orang tua. Yakinkan, walaupun sudah pisah, kita tetap ingat sama orang tua. Sepekan sekali atau 2 pekan sekali, sebulan sekali kunjungi orang tuanya, gitu. Jadi gimana Pak? Biar kita nggak kegiur ngambil KPR, perang lawan Allah dan Rasulnya, berani. Kemudian kita nggak ditanya di akhirat nanti punya rumah atau tidak, tapi di akhirat nanti kita ditanya punya rumahnya dari hasil apa, itu ditanya sama Allah. Nah yang ketiga, misalkan ada teman traktir makan, nggak mungkin kan kita tanya uangnya halal apa haram. Ya ngapain tanya-tanya, karena kita tahu dia punya pendapatan atau kerja juga, jadi kita positive thinking aja. Setelah ditelusuri, ternyata itu uang diperoleh dengan cara yang tidak halal. Bagaimana Pak Ustadz? Oh, ini diluruskan lagi ini. Jangan manggil Pak Ustadz lah, panggil aja Pak Imam. Ya, nggak usah panggil Ustadz lah, ngeri. Kemarin baca hadis tuh, ya Allah, nggak apa-apa, panggil Mas Imam nggak apa. D Imam juga nggak apa-apa. Assalamualaikum D Imam, saya mau tanya. Oh iya Pak, siap. Nah ini betul. Kalau kita menerima pemberian, ya, secara zahir udah saudara kita Muslim. Jangankan dari saudara kita yang Muslim, kita dikasih sama orang Kristen aja halal nggak Pak? Tetangga kita nih Kristen, dikasih nasi kotak, ya, apa yang merek terkenal, datanglah baiklah. Misalnya tetangga kita nih apa namanya ulang tahun, udah Kristen ulang tahun lagi kan, kita datang nggak? Enggak kan? Tapi nasi boxnya nyampe ke rumah kita, boleh kita makan Pak? Boleh, apalagi dari saudara Muslim. Dan tidak dibebani kita tajasus. Tahu tajasus nggak Pak? Mencari-cari, itu memperberat diri itu Pak. Akhirnya gini, pas tahu kenyataan, waduh bingung dia. Wah ternyata haram. Gimana tuh? Ya udah, taubat. Itu di luar kesanggupan kita, ya kan? Tapi saya katakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita tidak dibebani di luar kemampuan kita. Misal ada Gojek, tukang angkot lah, supir angkot lah. Saya tanya Pak, supir angkot tuh pas lagi ngangkut penumpangnya bayar kan? Apakah disyariatkan, Nong? Kian PCC dari mana ini Nong? Ditanya gitu enggak? Enggak. Zahirnya dia narik angkot halal tidak Pak? Halal, udah selesai Pak. Dia ngojek, pilih-pilih penumpangnya enggak kan? Dapat orderan siapa aja dapat. Dibebani kita nanya dari mana uangnya? Tidak. Secara zahir aja, ngojek atau ngangkot halal tidak Pak? Halal, udah selesai, beres. Kecuali yang udah jelas haram. Hari Ahad dapat orderan kemana? Ke gereja. Ambil apa cancelnya Pak? Hah? Ya kan udah jelas kan? Boleh gak membantu kesyirikan? Gak boleh. Membantu kekufuran gak boleh. Nah itu baru jelas, gak ada lagi itu. Tapi kalau dikasih, jangankan dikasih seorang Muslim, dikasih orang kafir aja, tetangganya kafir, halal tidak? Halal Pak. Ini juga dalil tadi saya bilang kan, misalnya Bapak punya tetangga kerjanya di bank, ayo
terus bapak dikasih buah dari tetangga bapak yang kerja di bank itu, makan apa enggak pak? Makan pak, halal. Mana dalilnya? Nabi muamalah sama orang Yahudi, muamalah sama orang Nasrani, ya kan? Padahal orang Yahudi terkenal ribanya. Allah yang menghalalkan. Surah Al-Maidah ayat berapa? Ayat 4 kalau nggak salah ya, atau ayat 5. Sebentar, saya langsung buka aja. Ayat 5. Allah sendiri yang menghalalkan. Ya, al-yauma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Allah halalkan makanan-makanan yang baik dan makanan yang dikasih dari ahlul kitab. Makanan kita halal buat ahlul kitab, makanan ahlul kitab halal buat kita. Yang menghalalkan siapa? Allah. Padahal orang Yahudi itu terkenal dengan ribanya. Nah, di sini boleh, pokoknya secara zahir kalau makanannya halal, udah makan bismillah. Gitu. Toko membelinya bayarnya pakai kartu kredit. Maksudnya ini kartu kredit itu dia bayarnya pakai mesin gitu ya. Kayaknya nggak masalah sih. Itu kan hanya via apa kan bayarnya gitu kan. Saya kurang paham kartu. Oh, kartu kredit itu ngutang. Oh, maksudnya ngutang bayarnya. Ya secara hukum hutang piutang dalam Islam boleh tidak? Boleh aja secara hukum. Tapi nggak tahu ya kalau udah ada penambahan dan pengurangan misalnya beli inilah misalnya nih, beli ini 2.000 harganya. Harusnya kan dia bayar 2.000 ya. Tapi ketika dia bayarnya pakai kartu kredit, nanti harganya nambah ya. Ada cas tambahan ya. Tapi dia juga cas kan karena jasa. Nah, itu dia. Nah, ini kan berarti syubhat. Ternyata bagi saya syubhat juga ya. Saya belum mendalaminya soalnya. Ya. Saya nggak berani jawabnya, wallahu alam bishawab. Berarti sementara pembayaran pakai kartu kredit sih bagusnya dihindari aja dulu. Dihindari dulu sampai jelas hukumnya. Mungkin nanti buka di YouTube Ustadz Erwandi biasanya hukum kartu kredit Ustadz Erwandi. Ya beliau jauh lebih paham daripada ana ya. Nah begitu ya. Kalau ana wallahu alam bishawab. Tapi kalau debit mah ini ya jelas ya. Saldo kita dikurangin kita aja gitu. Jadi saya nggak berani jawab kartu kredit. Ya bagusnya sih hindari sebelum jelas hukumnya. Sudah selesai? Beres kayaknya ya. Soalnya udah malam. Wajah-wajah kangen sama istri ini. Ya udah. Ada lagi udah? Cukup ya? Ya udah, mudah-mudahan nanti pekan depan kita ketemu lagi. Insya Allah kita bahas sedikit lagi itu tentang syubhat ya, ulang sedikit. Kita lanjut ke hadis ke-7. Tapi tetap aja pamfletnya hadis ke-7 aja, nasihat kita ya. Ya udah, akhirul kalam, kita tutup dengan pertemuan kita ini dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.